Halo Cesara, Tesya, Ibu Evni, boleh gabung lagi Bu Evni? Kita akan closing dulu Bu Evni. Bu Evni. Oke. Tadi terputus ya karena ternyata sudah 1 jam sangat tidak terasa. Terima kasih untuk sudah bergabung bersama kami di IG Live Psikologi Maranatha yang hari ini topiknya adalah biopsikologi. Mungkin kalau ini Ibu Evni sudah bisa bergabung lagi belum Bu Evni? Sudah menunggu Ibu Evni. Bu Evni. Oke, Bu Evni kita closing dulu ya. Tadi sangat fluid sehingga nggak kerasa ternyata waktu sudah 1 jam berlalu ya. Sampai tadi nggak lihat nih sekian detik remaining baru kelihatan. Oke. Saking serunya ya ngobrolnya ya Bu. Saking serunya. Oke teman-teman. Halo Winnie. Oke. Mungkin sedikit closing yang mau disampaikan yang berkaitan dengan biopsikologi. Ada yang mau ikut live ya? Namanya siapa V ya? Bentar. Oh harus, maaf, ini harus eksis. Halo. Halo Anti. Hai Anti dan kakak-kakak semua. Dadah dulu, didadahin dulu dong. Ini kakak Anti. Oke. Hari ini. Aduh, mohon maaf ya. Mohon maaf, ada sedikit gangguan teknis. Oke. Selama 1 jam sebelumnya kita sudah mendengarkan ulasan dari biopsikologi dari Ibu Evni Indriani, salah seorang dosen psikologi Maranatha. Nah, mungkin saya akan merangkum sedikit Bu Evni apa yang sudah disampaikan. Nanti mungkin Bu Evni bisa menambahkan, barangkali ada yang kurang. Jadi biopsikologi ini apa sih? Sebetulnya integrasi antara mind, body, and soul. Dan sebetulnya ini bisa digunakan di berbagai segmen, mau di pendidikan, di penelitian juga sangat luas sekali ya Bu Evni ya. Kalau ada yang mau meneliti tentang biopsikologi, variabelnya apa saja ini cukup banyak ya. Mungkin juga variabel yang berkaitan dengan fungsi kerja otak, variabel yang berkaitan dengan variabel psikologi, konsentrasi kah, atau variabel-variabel lain yang ditinjau dari sudut pandang biopsikologi. Bisa juga ini dimanfaatkan dalam hal parenting, bagaimana bisa membesarkan anak atau memperhatikan tumbuh kembang anak dari sudut pandang biopsikologi. Kemudian juga dari sudut pandang psikologi kesehatan ini sudah sangat jelas ya, karena kita juga melihat ternyata kalau mau mendalami biopsikologi, jangan cuma pikirannya aja yang ditelaah, tapi juga bagaimana body ya, bagaimana tubuh kita bekerja, termasuk di sini kaitannya dengan habit jalan pagi atau juga dari olahraga. Kemudian juga memperhatikan juga sistem hormon dan juga memperhatikan juga usia ya, karena glukosa yang dimaksud mungkin kalau untuk anak yang balita glukosanya beda dengan yang dewasa. Glukosa dewasa mungkin yang berkaitan sama buah-buahan, tapi mungkin kalau untuk anak kurang gitu, masih lapar gitu ya, butuh glukosa dari susu mungkin misalnya. Itu mungkin metabolismenya yang beda ya. Bisa yang diperhatikan. Jadi tidak menerima mentah-mentah, oh saya harus nutrisi buah, anak saya cekokin buah dan seterusnya. Mungkin kita juga bisa memperhatikan dari usianya, dari sistem metabolisme yang bekerja sesuai dengan tahap perkembangan usia masing-masing gitu. Itu mungkin Bu Evni ya, atau Bu Evni bisa menambahkan yang belum tersampaikan. Oke, paling sedikit mungkin bukan tambahan, Bu Ellen udah komplit banget. Tapi untuk sedikit lebih di-highlight lagi supaya kita ingat apa yang perlu kita siapkan. Jadi gini,
semua jurusan itu sudah ada saat ini, dan kita tidak tahu di masa yang akan datang mungkin ada jurusan-jurusan baru yang berkembang sesuai dengan teknologi. Tapi apapun talent kita, jurusan yang akan kita ambil, hal yang perlu kita ingat adalah kapasitas dan kemampuan kita untuk meningkatkan dan mengembangkan soft skill kita di masa yang akan datang itu menjadi salah satu faktor yang menjadi penentu keberhasilan. Dan untuk memiliki soft skill, apakah kepemimpinan, empati, teamwork, interpersonal skill, communication, integrity, responsibility, semuanya itu hanya didapat dari kondisi mental yang stabil. Makanya tadi, selama proses yang kita diskusi, kenapa kita menjaga integrasi mind, body, and soul, supaya kondisi mental kita stabil, yang setidaknya treatment apapun yang kita berikan untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan soft skill kita akan lebih mudah meraih itu dengan fungsi-fungsi tubuh yang lebih baik. Jadi, siapin ya menghadapi masa depan dengan soft skill dan keseimbangan hidup. Yes. Jadi jangan lupa nutrisinya bukan cuma buat badan, tapi buat otak. Bukan cuma kenyang di sini, tapi kenyang di sini. Gitu, Bu Evni. Betul sekali. Dan tentunya nutrisi yang tepat, mindset tepat, mengenyangkan hati. Kalau udah mengenyangkan hati, jadi bisa membahagiakan kita. Asik, asik. Oke, terima kasih Bu Evni untuk bincang-bincangnya, untuk ngobrol bersama kami di Fakultas Psikologi. Terima kasih untuk banyak berbagi informasi. Dan teman-teman nantikan kami di acara IG Live selanjutnya dengan topik yang berbeda. Kami nanti akan IG Live lagi di tanggal 17 Agustus. Tentunya dengan narasumber juga yang dengan narasumber juga yang begini deh. Kata anak muda begini ya. Nantikan kehadiran kami dan semoga IG Live yang akan kami sajikan secara berkala ini bisa membantu perkembangan teman-teman sekalian dan juga bisa membantu masyarakat. Oke, demikian dari kami. Terima kasih. Oh, ini ada pertanyaan, masih mau dijawab nggak? Boleh. Pertanyaannya apa? Boleh. Kalau saya mau tanya juga nih Kakak Evni ya. Saya banyak menemukan di sekitar, terutama yang usia sudah 50-60 tahun ke atas, mereka banyak aktivitas, tapi ternyata gejala pikunnya ada. Nah, itu seperti apa jadinya? Satu aja ya pertanyaan ya, karena ini sudah over waktunya. Iya, jadi memang kalau kita bicara tentang istilah atau kata pikun, itu kan memang terkait dengan adanya fungsi-fungsi dari sistem otak kita yang mengalami penurunan. Betul, seiring pertambahan waktu demikian. Tapi gini, makanya kalau seandainya yang bertanya ini adalah milenial, you have to remember bahwa Tuhan sudah merahmati tubuh kita dengan enzim telomerase, artinya enzim yang mampu meregenerasi sel. Itu tentunya hanya didapat dari makanan-makanan yang unsur basanya cukup tinggi, yang antioksidannya cukup tinggi, ada pada buah dan sayur. Jadi kalau seandainya pengen sampai tua tetap sibuk, tapi nggak sampai pikun banget ya, lupa-lupa dikit wajar lah. Kita muda juga ada lupanya kan kalau lagi overload ya. Banyak. Tapi maksudnya ya itu biasanya karena overload gitu ya. Tapi kalau seandainya ingin di hari tua tetap bisa optimal, dirawatnya harus dari sekarang. Dan kalau seandainya sudah terjadi penurunan fungsi kerja otak dan memang ya saya harus membaca lebih detail. Artinya ada nggak ya strategi khusus yang bisa dipakai to repair? Karena saya belum ketemu tuh gitu. Kalau seandainya ada, ataupun mungkin teman-teman yang join di sini ada, kasih tahu ya, biar kita bisa saling bantu satu sama lain. Gitu Bu Ellen. Iya, jadi tadi ya seperti yang tadi Bu Evni sudah katakan di sesi yang awal, yang namanya mind, body, and soul, itu juga hasil dari habit, hasil dari kebiasaan yang kita tanamkan juga. Jadi mungkin kalau misalnya pada saat di masa tua ada sesuatu, banyak aktivitas, mungkin nanti yang perlu diperhatikan lagi, aktivitasnya aktivitas apa dulu ya Bu Evni ya? Apakah aktivitas yang bisa membantu nutrisi otak kita gitu untuk berkembang lebih optimal, atau aktivitas yang malah jadinya sebetulnya memberatkan. Ya, mungkin itu mungkin yang menjadi perhatian kita dari sudut pandang biopsikologi. Oke, ini ada Cesara, ada halo semua. Oke, sampai ketemu lagi ya di bahasan kita yang selanjutnya. Nantikan kami di tanggal 17 Agustus ya bersama host cantik Ibu Evni Indriani.
Terima Ganti kasih ya, Bu hostnya Ellen. jangan saya ya. Dan Nanti juga narasumber ganti-gantian kok kamu. narasumbernya nanti Hmm, Bu Ellen. Kita bisa belajar banyak tentang how to release your feeling. Bu Ellen jagonya. Aduh. Oke, teman-teman semua, nantikan kehadiran kami bersama Ya, Fakultas Psikologi Universitas Kristen Maranatha di tanggal 17 Agustus. Terima kasih untuk kebersamaan kita siang ini. Dan tidak lupa salam sehat untuk semuanya. Semangat untuk semuanya. Terima kasih Bu Efni. oke, sama-sama Bu Ellen. Bye semua. Ya, See bye you next semua. time.